Selamat malam Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Sylvie Andini Yuliadi dari jurusan Manajemen. Di video kali ini saya akan mempresentasikan isu hak pekerjaan dan ketenaga kerjaan, etika bisnis dalam industri nikel di Indonesia. Indonesia merupakan produsen nikel terbesar di dunia. Digunakan dalam baterai kendaraan listrik dan baja tahan karat. Lonjakan investasi asing, terutama dari Cina, meningkatkan produksi nikel di dalam negeri. Dugaan pelanggaran hak pekerja muncul, termasuk kerja paksa dan kondisi kerja yang tidak layak. Pemerintah Indonesia membantah tudingan tersebut, menyebutkan sebagai kampanye hitam. Identifikasi sektor bisnis yang terdampak. Pertambangan dan manufaktur, khususnya nikel dan baja. Ekspor dan perdagangan internasional, pasokan nikel dari Indonesia bisa mendapat saksi atau pembatasan dari negara lain. Startup dan industri energi hijau, ketergantungan pada pasokan nikel etis untuk kendaraan listrik. Tenaga kerja dan tenaga kerjaan, kondisi pekerja lokal dan tenaga kerja asing (TKA) dalam industri ini menjadi perhatian. Selanjutnya, kasus atau isu etika bisnis dalam industri nikel. Yang pertama, dugaan kerja paksa. Pekerja di kawasan industri Morowali menghadapi jam kerja berlebih, upah rendah, serta penyitaan paspor bagi tenaga kerja asing. Yang kedua, keselamatan kerja rendah. 114 kecelakaan dan 101 kematian sejak 2015 di fasilitasi nikel di Indonesia. Yang ketiga, pelanggaran hak pekerjaan, pemotongan upah, hukuman fisik, dan tekanan mental terhadap pekerja. Yang keempat, tanggapan pemerintah. Menteri ESDM Ben Lahadalia membantah tuduhan kerja paksa, menyebutnya sebagai kampanye hitam dari US. Analisis dengan etika deontologi. Prinsip utama, hak pekerja harus dihormati tanpa melihat dampak ekonomi. Pelanggaran terhadap etika deontologi yang pertama, eksploitasi pekerja. Melanggar prinsip kewajiban moral dalam bisnis. Yang kedua, tidak ada transparansi dan akuntabilitas dalam perlindungan tenaga kerja. Yang ketiga, mengutamakan produksi daripada keselamatan kerja. Bertentangan dengan hak asasi manusia. Kesimpulan, industri nikel gagal memenuhi standar etika deontologi karena lebih mengutamakan profit daripada hak pekerja. Prinsip utama, keputusan bisnis harus menghasilkan manfaat terbesar bagi masyarakat luas. Dampak negatif terhadap banyak pihak. Yang pertama, bagi pekerja, kerugian besar dalam bentuk eksploitasi tenaga kerja dan keselamatan rendah. Yang kedua, bagi bisnis, bisa terkena boikot dan sanksi internasional. Yang ketiga, bagi masyarakat, reputasi Indonesia sebagai pusat produksi nikel global bisa tercemar. Kesimpulannya, dari sudut pandang
utilitarisme, kebijakan ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan, sehingga tidak dapat dibenarkan secara etis. Dampak terhadap bisnis. Potensi sanksi perdagangan dan boikot internasional terhadap, ter- terhadap produk nikel di Indonesia. Kepercayaan investor asing menurun, menghambat pertumbuhan industri nikel. Kekhawatiran akan audit tenaga kerjaan dapat meningkat biaya operasional perusahaan. Ancaman reputasi jangka panjang bagi perusahaan yang terlibat dalam dugaan pelanggaran hak pekerja. Selanjutnya, dampak terhadap konsumen dan masyarakat. Konsumen global semakin sadar dan praktik etis dalam rantai pasokan. Potensi boikot terhadap produksi berbasis nikel Indonesia. Dampak sosial bagi masyarakat sekitar kawasan tambang. Risiko kesehatan akibat pencemaran lingkungan dari pabrik pengolahan. Selanjutnya, peningkatan ketimpangan ekonomi akibat kondisi kerja yang tidak manusiawi. Dampak bagi Indonesia sebagai negara produsen. Citra buruk bisa menghambat perjanjian dagang internasional. Rekomendasi solusi berbasis etika bisnis. Peringatan regulasi dan transparansi. Audit ketenagakerjaan secara independen. Penerapan standar kerja layak, upah yang sesuai jam manusiawi, dan keselamatan kerja yang ketat. Penegakan hukum bagi perusahaan yang melanggar hak pekerja, sanksi tegas untuk pelaku pelanggaran. Kolaborasi internasional mengikuti standar ESG, Environmental, Social, dan Governance, agar tetap kompetitif di pasar global. SCR yang lebih nyata, program yang meningkatkan kesejahteraan pekerja dan masyarakat sekitar kawasan industri. Kesimpulan, hak isu hak pekerja di Indonesia, industri nikel merupakan tantangan besar bagi etika bisnis di Indonesia. Dugaan kerja paksa dan kondisi kerja yang buruk harus diatasi dengan kebijakan yang lebih ketat dan transparan. Diperlukan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan hak tenaga kerja agar Indonesia tetap kompetitif di industri nikel global. Kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan organisasi internasional sangat penting untuk memastikan praktik bisnis yang beretika. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.